Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Tahukah teman-teman sekarang kita berada di mana? Ya, kita sekarang berada di Museum Fathahillah, tepatnya di Kota Tua, Jakarta Utara. Museum Fathahillah dulunya adalah kantor pemerintahan VOC atau disebut Verenigd Oostindische Campaign, kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 Masehi. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula GWC yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Dan Museum Fathahillah ini menyimpan 25.000 koleksi bersejarah, di antaranya prasasti, meriam, patung dewa-dewi, koleksi mebel antik, gerabah, keramik, dan lain-lain. Selain itu ada pula Pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan historis di Jakarta yang sudah ada sebelum kota Jakarta berdiri. Eksistensi Pelabuhan Sunda Kelapa berjalan dari masa ke masa, mulai dari era kerajaan Pajajaran, kedatangan Portugis, kekuasaan kerajaan Demak, hingga penjajahan Belanda. Wow, seru ya jika mendengar sejarah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan langsung masuk pada pembelajaran kita kali ini, masih seputar toharoh atau bersuci, yaitu tentang berwudu. Wudu secara etimologi atau bahasa artinya hasan, bagus atau bersih. Adapun secara terminologinya atau istilahnya yaitu penggunaan air untuk membasuh anggota-anggota wudu yang khusus yang diawali dengan niat. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa setiap amaliyah ibadah ada yang namanya disebut syarat-syarat, sunnah-sunnah, rukun-rukun atau fardu-fardu atau wajib-wajibnya, dan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah. Inilah yang harus dijadikan perhatian secara khusus demi diterimanya ibadah kita. Pengertian syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan harus dipenuhi sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Apabila syarat yang dibutuhkan tidak semuanya dipenuhi, maka sesuatu yang dikerjakan menjadi tidak sah. Kemudian pengertian rukun atau fardu atau wajib adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Sebab apabila ada yang tidak dilaksanakan atau tertinggal, maka ibadah yang kita perbuat menjadi tidak sah. Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan karena mendatangkan pahala bila dikerjakan. Namun apabila ditinggalkan pun tidak mengapa. Dan kemudian maka syarat-syarat wudhu itu ada 10 dalam kitab Safinatun Najah, yaitu pertama Islam. Jadi kalau orang non-muslim tidak sah wudunya. 2 at-tamyiz, artinya bisa membedakan ini benar atau salah. 3 suci dari haid dan nifas, yang disebut darah yang keluar setelah melahirkan. 4 tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu sampai ke kulit, seperti adanya cat, cutek, tinta di tangan, maka itu dapat menghalangi air untuk masuk kulit. 5. Anggota badan kita tidak merubah air, seperti adanya cat yang menempel, kemudian kita masukkan ke dalam bak air wudhu, kemudian air itu berubah, maka itu tidak boleh. 6. Mengetahui fardu-fardunya wudhu. 7. Tidak meyakini bahwa yang fardu itu dianggap sunnah, maka itu bisa membatalkan juga. 8. Airnya suci. 9. Masuk waktu. 10. Berkesinambung atau terus-menerus tidak diselingi dengan aktivitas lain. Kemudian fardu-fardunya wudhu itu ada 6,
yaitu 1. Niat ketika membasuh wajah, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh kedua tangan sampai sikut, 4. Mengusap sebagian kepala, 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, 6. Tertib. Kemudian sunnah-sunnahnya wudhu ada 10. 1. Tasmiyah atau membaca bismillah, 2. Mencuci kedua telapak tangan, 3. Kumur-kumur sambil menghirup air ke hidung, 4. Mengusap seluruh kepalanya, 5. Membasuh kedua telinga luar dan dalamnya, 6. Menyela-nyelai jenggot yang tebal, 7. Menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki, 8. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, 9. Membasuhnya 3 kali 3 kali, 10. Terus menerus atau berkesinambung. Adapun runtutan tertibnya wudhu disesuaikan dengan salah satu riwayat hadis dari Humron, pelayan Sayyidina Utsman berkata, suatu hari ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an meminta air wudhu, kemudian beliau berwudhu, beliau pun membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan istinsyar atau mengeluarkan air dari hidung. Tentunya didahului memasukkan air ke hidung atau istinsyak. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya dengan cara yang sama, kemudian beliau mengusap kepalanya dengan air 1 kali, kemudian membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali, kemudian membasuh kaki kirinya dengan cara yang sama. Kemudian Utsman mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti wudhuku ini. Kemudian beliau bersabda, siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan tanpa menyibukkan jiwanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab, perawi hadis ini, berkata, para ulama kita mengatakan bahwa cara wudhu seperti ini adalah wudhu yang paling sempurna yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk sholat. Hadis Bukhari nomor 159, hadis Muslim nomor 226. Tapi kenapa riwayat ini tidak menyebut kedua telinga? Karena Sayyidina Utsman menggabungkan basuh telinga bersamaan membasuh kepala ya. Dan setiap membasuh anggota wudhu ada doa-doanya ya teman-teman. Dan saya menulisnya di deskripsi. Kemudian kalau tidak hafal bagaimana? Jika tidak hafal pun tidak mengapa kok, kecuali niat. Itu hukumnya wajib. Maka saya uraikan secara perlahan urutannya beserta bacaan-bacaannya. Pertama, niat. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. 2. Mencuci telapak tangan. Allahumma faz yadayya min ma'asika kuliha. Ya Allah, peliharalah kedua tanganku daripada melakukan maksiat kepadamu. 3. Kumur-kumur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. 4. Membasuh hidung. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku penciuman menghirup wangi surga dan engkau meridhoiku. 5. Membasuh wajah bersamaan dengan niat. Allahumma bayyit wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwit wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, bersihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari kau cahayai wajah-wajah kekasihmu, dan jangan kau hitamkan wajahku dengan murkamu pada hari engkau hitamkan wajah-wajah musuhmu. 6. Membasuh kedua tangan sampai sikut. Tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabay yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan hitunglah amalanku dengan perhitungan yang mudah. Tangan kiri, Allahumma la tu'ti kitabi bishimali wala min wara'i zahri. Ya Allah, janganlah beri kepadaku kitab amalanku dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. 7. Mengusap kepala. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar.
Ya Allah, haramkan rambutku dan kulit kepalaku daripada api neraka. 8. Membasuh kedua telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka mendengar ucapan yang baik dan mengikuti sesuatu yang terbaik. 9. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kaki kanan, Allahumma sabit qadamayya ala sirati yauma tusabbit fihi aqdamu ibadika sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas jembatan Shiratul Mustaqim pada hari di mana kau tetapkan kaki-kaki orang soleh. Kaki kiri, Allahumma la tazil qadamayya ala sirati finnari yauma tazilu fihi aqdamul munafikin wal musyrikin. Ya Allah, jangan gelincirkan kedua kaki di atas jembatan Shiratul Mustaqim ke dalam neraka pada hari di mana engkau gelincirkan kaki-kaki orang yang munafik dan musyrik. 10. Doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikan aku golongan hamba-hambamu yang soleh. Kemudian teman-teman yang harus diperhatikan yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Ini ada 4 macam. 1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, seperti kencing, kentut, dan buang air besar. Kubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Maka apapun yang keluar darinya, maka itu dapat membatalkan wudhu kita. 2. Hilang akal karena sakit, ayan, gila, atau tidur yang posisinya tidak tegak. Jika posisinya tegak, maka tidak membatalkan wudhu. 3. Menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Mahram adalah seseorang yang sedarah dengan kita, dan yang bukan mahram berarti yang tidak sedarah dengan kita. Maka mereka itu jika bersentuhan dapat membatalkan wudhu kita. 4. Menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, maka itu dapat membatalkan wudhu kita. Yang disebut telapak tangan adalah telapak tangan kita yang putih. Nah, jika itu menyentuh kubul dan dubur, maka membatalkan wudhu kita. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira cukup pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, banyak dan padat pembahasannya. Semoga diingat dan dihafalkan ya. Oke, pantengin terus video channel YouTube saya ini untuk pembahasan yang menarik berikutnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.